Best People, bersama saya Nino di Alumni Journey Penabur Jakarta, tempatnya cerita dan inspirasi dari alumni Penabur Jakarta. Nah, kita pada hari ini akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, yaitu tentang Smart City. Nah, sebelum kita memulai sesi pada hari ini, aku ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu si Smart City. Smart City sendiri definisinya adalah sebuah visi dan konsep pengembangan sebuah kota di mana kota itu akan mengintegrasikan teknologi dan informasi serta Internet of Things untuk mengupgrade ataupun meningkatkan kota itu sendiri. Nah, karena ini konsep yang lumayan susah untuk dimengerti bagi beberapa orang ataupun bagi kita sebagai pelajar, marilah kita langsung tanya aja kepada seseorang yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia teknologi. Nah, Kak Brian ini adalah seorang Director of Media and Information di SSIAYP, International Indonesia Incorporated. Dia juga adalah seorang Senior Consultant dan Research Advisory di JLL, yaitu LaSalle. Dan dia juga adalah salah satu anggota atau orang yang ingin mendukung Smart Sustainable City dan Urban Resilient Technology. Jadi, tanpa panjang lebar, halo Kak Brian. Halo. Berarti Kak Brian ini mulai tertarik sama isu-isu kayak yang Smart City ini, Urban Resilient Technology, bukan baru-baru ini ya Kak? Berarti udah dari dulu Kakak masih zaman baru lulus kuliah itu yang Kakak kepilih jadi delegasi SEAP ya Kak? Betul. Oke. Bahkan sebelum lulus pun juga, sebelum lulus kuliah pun, karena memang saya berkuliah di jurusan perencanaan wilayah dan kota, planologi ya, jadi urban planning, disebutnya urban planning atau city planning, itu memang saya sudah tertarik dengan isu-isu yang pembangunan kota cerdas gitu kan ya, pembangunan pengembangan teknologi urban, pengembangan teknologi perkotaan. Itu ya karena saya merasa ataupun saya berpikir bahwa dampak ataupun manfaat dari teknologi ataupun inovasi ini diterapkan di perkotaan bisa sangat baik positif, bisa sangat baik depannya untuk masyarakat di Indonesia gitu. Yang memang masih negara berkembang, memang masih kota yang masih istilahnya masih harus banyak keperluan pun banyak aspek-aspek yang perlu dilengkapi. Tetapi dengan teknologi ataupun inovasi ini diharapkan ini bisa jadi salah satu apa istilahnya ya, breakthrough gitu ya, bisa jadi salah satu titik poin gitu, turning point, menjadikan Jakarta ini menjadi kota yang lebih bersahabat, menjadikan kota yang lebih inklusif untuk warga-warganya, dan bisa mengakomodasi atau memfasilitasi warga-warganya untuk aktivitas yang lebih baik, yang lebih efektif seperti itu. Dan ini memang sejak zaman kuliah ya, sejak zaman kuliah memang sudah tertarik, dan di saya pun juga saya jadi belajar lebih banyak lagi terhadap hal ini gitu. Ini kan Smart City, ini kan proyek yang cukup besar ya Kak kalau dipikir-pikir. Ini kan soalnya melibatkan kemajuan suatu kota gitu Kak. Ya. Nah kalau boleh tahu di YSIALI ini gimana sih Kak Brian bisa terlibat gitu masuknya awalnya Kakak mengenal tentang YSIALI ini? Gimana tuh Kak? Jadi kalau yang ini kan saya ya, The Ship for Southeast Asian Independence Program ya, jadi lebih ke program kemudaannya. Kalau yang YSALI ini disebutnya YSLI, itu Youth Southeast Asian Leaders Initiative. Jadi itu lebih ke apa ya, untuk proyek-proyek sosial gitu istilahnya ya. Jadi itu adalah program dari Amerika, dari United States of America. Itu pas zamannya Obama. Jadi mereka itu bikin suatu pendanaan ataupun program untuk bisa mendanai proyek-proyek sosial untuk pemuda-pemuda di ASEAN, pemuda-pemuda di Asia Tenggara gitu kan ya. Memang yang punya ide-ide brilian, memang yang punya inisiatif gitu untuk bisa bikin suatu komunitas, suatu aktivitas sosial yang istilahnya bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial gitu ya. Itu tuh mereka dukung dan mereka danai gitu kan. Nah, Waseli ini juga saya tahunya pun juga dari teman saya di SEAP. Jadi memang salah satu alasan kenapa saya senang berorganisasi adalah saya senang mengenal teman-teman yang baru, teman-teman yang juga punya motivasi dan punya visi yang sama untuk jadi orang yang mau terus belajar, untuk jadi orang yang mau terus bisa nolong orang lain juga. Jadi istilahnya memang itulah apa ya, dampaknya berjejaring gitu ya. Maksudnya punya banyak teman, punya banyak kenalan, jadi memang informasi pun juga kita dapatnya duluan dong gitu kan ya. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi pusing, ngobrol-ngobrol sama temen bisa tahu gitu, oh ada loh program kayak gini, kamu coba ikutan gitu kan, siapa tahu menang gitu. Dan ternyata aku dapat untuk yang kemarin WSL itu yang Smart Cities Regional Workshop, harusnya di Thailand, di Bangkok ya, tapi karena pandemi jadinya hanya virtual. Tapi untungnya proyek yang saya ajukan itu didanai, dan maksudnya berhasil dan akhirnya danai itu untuk dilakukan gitu kan. Kalau untuk eksekusi itu adalah di Laos nantinya, bulan April itu di Laos. Laos itu negara di Asia Tenggara yang juga masih lebih
masih nggak semaju Indonesia gitu, bayangin, nggak semaju Indonesia kayak namanya Laos gitu kan, masih negara kecil dan masih belum semaju Indonesia. Di sana saya ingin mencoba menerapkan participatory planning atau perencanaan partisipatif. Jadi di mana proses perencanaan kota itu dilakukan dengan sangat demokratis, dengan sangat inklusif. Jadi kita mengambil opini maupun mengambil aspirasi para warga kota ini, itu penduduk kotanya, melalui teknologi pemetaan. Jadi dengan menggunakan disebutnya Mapbox ya, jadi teknologi pemetaan. Jadi pelaporan masalah pun pelaporan ruang publik yang mau dikembangkan itu kita lewat aplikasi itu, maksudnya lewat aplikasi Mapbox itu, maksudnya teknologi pemetaan tersebut. Dan ya ini untungnya mau dibiayai oleh pemerintah Amerika gitu, Government of United States itu untuk Wesley. Dan selainnya proyek di Laos itu juga ada lagi proyek yang disebutnya Urban Lotus. Jadi itu kalau yang tadi kan lebih ke participatory planning, jadi perencanaan partisipatif. Kalau yang ini lebih ke disebutnya urban conservation ya, jadi konservasi perkotaan, jadi lebih ke lingkungan tepatnya. Jadi di Banjarmasin itu kan banyak sungai-sungai kotor yang memang tak tertata itu ya, pemukiman kumuh di sepanjang sungai gitu. Jadi memang dengan menggunakan teknologi lingkungan, teknologi konservasi lingkungan gitu ya, teknologi green technology, itu kita mau membangun beberapa instalasi infrastruktur di sana supaya bisa membantu membersihkan lingkungan, sekaligus juga mengembalikan merawat kawasan yang kumuh itu menjadi lebih baik lagi, gitu. Jadi lebih tertata lagi. Itu di Banjarmasin. Jadi untuk Wesley ini ada 2 proyek tersebut. Dan ya memang betul, lagi-lagi kalau untuk yang seperti ini harus seleksi ya, maksudnya pasti akan diuji gitu, maksudnya oleh para juri, oleh para panitia, apakah timnya ini sanggup untuk melakukan, apakah idenya ini cocok untuk dieksekusi gitu. Itu bakal ada seleksi lagi gitu kan. Dan memang karena ASEAN, jadi Asia Tenggara memang nggak mudah, tapi memang dengan tetap belajar, dengan terus berusaha, memang itu jadinya ya, dan dengan berkat Tuhan juga kita bisa tercapai dan bisa terpilih jadi salah satu proyek yang didanai oleh pemerintah Amerika seperti itu. Halo, jadi masih bersama saya Nino di segmen 2 Alumni Journey Penabur Jakarta, dan kita akan lanjut ke topik berikutnya. Ini kan kakak juga sebentar lagi akan berbicara nih kak di Harvard ya kak kalau nggak salah. Betul. Untuk project conference ini. Betul. Nah, menurut kakak kalau kita berbicara di misalnya college kayak Harvard gitu kak, apa sih kendalanya yang biasa dihadapi gitu? Nggak harus Harvard aja sih kak, mungkin kayak di Universitas Taraf itu gitu. Oke. Mungkin aku bisa bilang mungkin tiap orang punya kendala masing-masing ya. Aku nggak bisa menyatakan bahwa kendala yang aku hadapi ataupun kendala yang paling aku temui itu adalah hal yang bisa disamaratakan dengan orang lain. Nggak juga, mungkin beda-beda tiap orang itu kan ya. Tapi kalau dari aku sendiri, mungkin nanti yang aku harus agak hati-hati adalah bagaimana caranya kita bisa menyamakan persepsi gitu kan. Maksudnya berusaha menyamakan persepsi, karena kan yang datang itu bakal banyak pemuda ya dari Asia Tenggara yang punya isu beda-beda gitu kan. Ada yang mungkin akan bawa isu-isu sosial, ada yang mungkin akan bawa isu-isu ekonomi di negara sendiri gitu kan. Nah, kan di sana akan jadi bahan diskusi gitu kan. Nah, itu adalah kita mungkin lebih ke bagaimana caranya menyeleksi cara kita berdiskusi gitu kan. Jangan sampai kita mengatakan ataupun menyebut hal-hal yang sensitif buat negara lain. Jangan sampai kita juga menyinggung perasaan dari negara lain gitu kan. Kita kan nggak tahu kan, maksudnya tiap orang beda-beda. Ada yang mungkin dibahas hal ini biasa aja gitu kan, mungkin bukan hal yang sensitif buat dia. Ada juga yang merasa mungkin kalau kita ngebahas isu itu mungkin akan jadi permasalahan, atau mungkin dia akan merasa tersinggung gitu kan. Kita nggak tahu hal itu, makanya mungkin kendalanya, bukan kendala ya, saya lebih suka nyebutnya tantangan, challenge gitu kan. Itu mungkin. Jadi how we can select our topics, how can we select how we talk to the others. Jadi gimana cara kita bisa menyeleksi, memilih-milih gimana sih cara kita menyampaikan ide kita dengan baik gitu kan, dengan sediplomatis mungkin gitu kan. Jadi memang bukan artinya bohong ataupun bukan artinya menutupi suatu fakta, tapi juga gimana cara kita bisa mengemas ide kita yang mungkin akan radikal, atau mungkin ide yang mungkin akan sensitif ke orang lain tuh kan. Gimana caranya bisa mengemas tersebut dengan sopan, dengan sehalus mungkin gitu, dan disampaikan dengan baik di model conference yang akan menggabungkan banyak pemuda ini gitu kan.
Karena kan ya lagi-lagi tadi saya bilang soal jejaring ya, maksudnya konferensi ini tujuannya memang untuk berbagi pengetahuan, tapi juga nggak lepas juga dari kesempatan buat networking. Lagi-lagi berjejaring juga gitu, saling mengenal satu sama lain, saling tahu dia ini visinya gimana, dia ini kira-kira proyeknya ada apa, dan mungkin who knows di masa depan nanti kita bisa ketemu lagi dan mungkin melakukan proyek bareng lagi yang bisa lebih berguna lagi buat sesama gitu. Kayak gitu sih. Berarti dari yang aku bisa ambil dari semua ini mungkin kakak tuh udah dari dulu memang sudah bisa melihat bahwa banyak nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dengan mempunyai anugerah banyak dari Tuhan gitu ya kak. Tapi Betul. sekaligus juga kita harus mengembalikan anugerah yang Tuhan Ya, berikan itu ya, kepada komunitas kita dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. betul. Ya. Oke, itu kan bener-bener ini banget ya kak, karakteristik murid penabur banget gitu. Wah itu udah Kan sesuai iman banget ilmu lah sama pelayanan ya. basic. Betul, iman Ya, ilmu masih itu masih pelayanan. kayak motonya kan ya. Masih Oh, dong masih, oke, kak, saya masih masih ingat. banget. Iman ilmu pelayanan ya itu. Oke. Halo, kembali lagi masih bersama saya Nino di Alumni Journey Penabur Jakarta. Kita akan lanjut ke segmen 3 dan akan membahas topik berikutnya. Nah, kalau aku boleh tahu kak, mungkin pasti kan kakak juga dulu dari SD ya kak di penabur atau dari TK juga kak? Kak, ya, Dari TK mungkin kakak ya. dipenaburkan, dan kebetulan kan emang penabur kita sama gitu ya kak, jadi mungkin ceritanya Cipinang nggak ya. jauh beda gitu. Nah, eh, ada nggak sih kayak mungkin teman atau orang yang ada di sekolah kakak, mungkin guru gitu yang sangat berkesan bagi kakak dan menjadikan kakak jadikan inspirasi gitu untuk menjadi orang yang kayak kakak sekarang gitu? Ada nggak sih kak? Tentunya ada. Kalau temen ya masih ada ya, masih temannya. Dulu dia sempat jadi ketua OSIS juga pas SMA, jadi dia juga dari TK sampai SMA itu kayak saya juga gitu kan. Dia jadi ketua OSIS gitu kan. Memang dia juga salah satu sahabat saya. Sekarang dia kalau nggak salah kerja di perusahaan robotik kalau nggak salah ya. Eh, Robotik, jadi emang lagi-lagi ya sektor yang memang untuk masa depan tuh ya, untuk yang Betul apa betul kak. pengembangan future lah gitu ya, pengembangan masa depan. Kalau untuk guru ya pastinya setiap pas saya SD, SMP, SMA pastinya ada gitu kan ya. Kalau SD itu eh, saya ingat sama saya guru IPS saya, guru IPA saya gitu kan ya. Walaupun memang apa ya, mungkin ingatnya mungkin hal-hal lucunya kali ya, hal-hal lucunya gitu ya. Kayak dulu tuh saya tuh terkenal suka gambar komik karena memang suka gambar kan ya. Sampai sampai apa, pas lagi kelas itu saya sering ya istilahnya kadang-kadang sering nggak fokus juga ke papan tulis, jadi hobinya Gambar-gambar gambar sendiri gitu ya kak di jadinya? atas meja gitu kan. Emang dulu kayak emang udah bakat buat merancang atau mendesain sesuatu gitu kan, jadi memang hobinya gambar itu pas lagi pas lagi pelajaran. Dan ya saya masih ingat juga teguran-teguran beliau gitu kan, dan memang banyak hal-hal kecil, teguran-teguran itu yang ternyata saya sadari memang berguna gitu. Saya sadari memang itu hal yang memang harus saya terapkan di saat ini gitu kan, di dunia kerja, di saat saya lulus dari kuliah gitu kan ya, saat saya terjun ke masyarakat, itu semua ntar bakal jadi berguna gitu. Dan dulu mungkin saya tanya-tanya gitu nanya, kenapa sih saya pas SD, SMP, SMA ini masih harus belajar semuanya gitu, harus belajar hal-hal yang mungkin saya nggak suka gitu kan. Kayak saya sebenarnya nggak suka matematika gitu kan ya, cuman ternyata di kerjaan pun sekarang butuh loh matematika dengan statistik gitu kan, pengembangan statistik, geometri itu pasti butuh gitu kan. Dan saya jadi kepikiran kenapa sih butuh kayak gitu. Dan saya ingat guru saya itu pernah ngomong, karena masa-masa sekolah itu SD, SMP, SMA sebenarnya adalah masa-masa mengeksplor semua hal tersebut gitu kan. Belum tentu belum tentu di masa-masa itu kalian udah punya satu hal yang ingin lakukan tuh, belum tentu. Kadang itu adalah masa-masa di mana kalian masih mencari diri gitu kan, teman-teman masih berusaha menemukan saya mau ngapain sih depan nanti, saya mau berbuat apa sih, saya tuh jago ya di bidang apa sih gitu kan. Itu yang masih dicari gitu kan, ketika masa-masa SD, SMP, SMA gitu kan. Dan memang itu guru saya itu ngomong ya, memang masa-masa mencari ini jadi penting karena nantinya ini akan nentuin kalian ini cocoknya di mana gitu kan, kalian cocoknya ini jago di mana gitu kan. Setelah nanti mungkin masuk kuliah, barulah kalian menemukan hal yang kalian sukai gitu kan. Hal yang memang kalian jago, kalian sukai, dan bisa berguna buat banyak orang gitu. Terus ya aku ingat juga sih ya kata-kata nasihat dari guru juga gitu kan. Dan ya banyaklah hal-hal lucu lainnya juga ketika sekolah gitu kan ya. Saya juga Pasti pernah itu dipanggil kak. guru BK dulu kan, karena bandel juga, karena gitu kan, main bola juga gitu. Ya, masih nggak sih main bola pas sehat itu masih. Wah, masih lah kak, itu sampai sekarang itu kalau nggak gara-gara Iya, online juga masih iya. ini kita kak, Iya, masih main itu. dulu saya main bola ini sih gawangnya pakai sepatu gitu, saya ingat banget. Ya.
pakai botol bolanya yang Oh iya ada. benar ya, ampun masih ya. Iya, masih dong kak. Oke oke. Nggak jauh beda Ya. kok dari zaman kakak Oke dulu oke. sampai kita sekarang. Luar biasa. Heeh. Dan berarti sebenarnya influence kedua paling besar kakak ya selain orang tua kakak mungkin dari lingkungan yang emang kakak dapetin dari eh, selama kakak sekolah ya berarti ya dari mulai dari Bisa SD dibilang sampai gitu, lingkungan ya. sekolah, lingkungan saya kuliah gitu kan. Jadi makanya Ah, memang penting banget ya berorganisasi dan juga penting juga punya banyak jejaring juga lingkungan kita gitu kan. Jadi nggak cuma betul, sekedar lewat doang, nggak sekedar numpang betul, numpang belajar ataupun numpang hidup doang gitu, numpang tinggal doang, tapi juga belajar gitu kan, mengenal juga yang belajar dari mereka gitu. Itu sih. dan juga mungkin kayak kakak bilang tadi ada beberapa teguran dari guru kakak justru malah Hmm. menempa kakak untuk menjadi berprinsip seperti kakak sekarang gitu ya. Iya. Mungkin dulu kita ngeliatnya bikin kesel ini guru sebenarnya kenapa sih gitu kan, tapi Iya, pada akhirnya juga betul wah betul. Mungkin dulu nilainya kayak perlu nggak paham gitu disadarin. ya. Iya gitu kak, bener. Hmm. Padahal sebenarnya itu adalah masa-masa kita disiapkan untuk nanti terjun ke masyarakat gitu kan, di mana di sekolah itu nyaman, di sekolah itu zonanya masih nyaman sekali gitu kan, sangat dibimbing, semuanya sudah disediakan gitu kan. Ketika nanti terjun ke masyarakat, banyak yang bingung, waduh saya mesti ngapain, kok eh, kok kok apa yang saya pelajari ataupun apa yang saya pikirkan selama ini berhasil, ternyata pas saya coba di masyarakat belum tentu berhasil juga gitu kan, karena beda-beda masyarakatnya sangat heterogen, mungkin juga keras tuh ya, persaingan kompetisi ketat gitu ya, maksudnya apalagi dunia kerja saat ini semakin ketat kan kompetisinya kan ya. Betul kak. Kemampuan kognitif maupun kemampuan soft skill teman-teman tuh juga sangat dibutuhkan untuk dikembangkan gitu kan ya. Dan ya mungkin dulu itu dapat teguran itu mungkin terasa menyebalkan ataupun kita nggak terlalu paham apa sih gitu kan, kenapa sih kita kasih tau kayak gini gitu kan, tapi ternyata berguna untuk masa depan kalian gitu sebenarnya, untuk masa depan teman-teman gitu kan. Dan saya juga ya merasakan hal tersebut gitu kan. Prinsip saya adalah kita ini manusia, human do the best and God will do the rest. Jadi artinya kita juga nggak bisa terus-terus jadi orang malas yang mengharapkan Tuhan akan menolong kita gitu. Kalau kita nggak berusaha, kita nggak bakal tolong. Itu sih intinya sih. Betul, Aku ya. betul kak. Aku Karena kan, maksudnya, iya, aku teringat juga yang cerita yang talenta tuh, tentang perihal tentang talenta tuh, yang kenapa Tuhan memberikan talenta itu beda-beda setiap orang gitu kan. Maksudnya ada orang yang diberikan 1 talenta doang, ada yang diberikan 10 talenta, ada yang diberikan 100 talenta itu ketika lahir kan. Nah, kenapa kayak gitu? Beda-beda tanggung jawab ya kan. Orang yang punya 1 talenta mungkin berarti akhirnya dia mengembalikan ke Tuhannya 1 talenta saja gitu kan. Sedangkan orang yang punya 100 talenta, dia punya tanggung jawab untuk mengembalikan 100 talenta itu buat Tuhan gitu kan. Berarti kalau misalnya kamu sudah sangat diberkati, kamu sudah sangat diberi banyak rezeki, berarti kamu punya tanggung jawab lebih gitu loh untuk bisa mengembalikan hal itu buat kebaikan, ya maksudnya buat Tuhan lah, buat kebaikan manusia dan sesama kita gitu kan. Itu yang aku ikut juga sih, maksudnya satu motivasi ya, yang perihal talenta tuh adalah salah satu cerita yang aku suka juga dalam sejarah Alkitab gitu kan. Jadi kayak aku ingat banget, aku mungkin menyadari aku punya banyak hal yang bisa aku kembangkan, bisa aku berikan ke masyarakat, dan aku harus pakai itu gitu untuk bisa mengembalikan hal tersebut dan membuktikan kalau aku nggak cuma malas-malasan doang gitu hidup di dunia ini gitu kan. Seperti itu. oke. Karena kan istilahnya juga ore et labora ya kak, bukan berdoa doang gitu loh. Betul, Sebenarnya harus sambil ya, bekerja. betul, betul. Dan juga kalau aku ngutip dari mungkin film-film yang kakak-kakak atau teman-teman tahu dari Spider-Man gitu, with Iya, great power comes great ya, responsibility gitu. Itu kan ya. keren Sebenarnya aku banget juga quote-nya itu. sebenarnya sebelum interview ini pun juga aku udah nyiapin quotes itu sih, yang with Ah, with great powers come great responsibility. Cuma yang kamu udah bilang ya udah luar biasa banget. Iya, pas banget memang. Itu memang pas iya. banget yang Spider-Man itu. Jadi mungkin ada nggak yang kakak pengen sampein untuk alumni yang lain ataupun untuk Hmm. aku yang masih dalam proses pembelajaran di Oh, SMA gitu? Ada nggak pesan yang oke. kakak mau sampein? Kalau aku bisa bilang mungkin proses belajar itu selamanya sebenarnya, nggak cuma di sekolah doang. Kayak saat ini pun saya belum siapa-siapa dan saya akan terus tetap belajar gitu untuk bisa melakukan hal yang saya sukai, saya jago di bidangnya, dan bisa berguna buat sesama gitu. Itu hal yang saya cari juga, dan eh, itu belajarnya nggak cuma di sekolah doang, tapi juga nanti masa depan nanti terus belajar tiap harinya gitu kan. Tapi memang di masa-masa sekolah itu teman-teman memang masih yang tadi saya sebut juga ya, yang memang masa-masa untuk mencari apa yang sebetulnya kalian betul-betul sukai, apa yang sebetulnya kalian betul-betul jago lakukan, dan apakah hal tersebut bisa berguna untuk masyarakat dan buat sesama kalian gitu. Nggak harus berpikir untuk mengubah dunia, hal-hal dari hal-hal kecil saja gitu kan. Jangan berpikir untuk mengubah dunia sebelum bisa mengubah diri sendiri gitu kan. Jadi memang
kebiasaan pun juga penting itu kan, selama kebiasaan mungkin untuk tepat waktu, kebiasaan mungkin untuk mau membaca, kebiasaan untuk mungkin mau mendengar orang lain gitu kan ya sebelum kita berbicara, kebiasaan juga untuk mau menyisihkan waktu untuk belajar tiap harinya. Itu penting nantinya karena akan apa ya, istilahnya akumulasi gitu ya, hal-hal kecil tapi ketika dilakukan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, terakumulasikan jadi hal yang besar itu. Terakumulasikan jadi hal yang signifikan terhadap hidup kita gitu kan. Jadi mungkin ya itulah yang mungkin ya itu yang mesti bisa sampaikan sih soal proses belajar dan proses mencari apa yang kalian jago dan kalian sukai gitu kan. Oke, berarti kan yang kakak mau sampaikan itu berarti semua yang kita alami dalam hidup kita itu part of lifelong learning gitu ya kak. Emang Betul, kita belajar lifelong. tuh nggak cuman pas kita selesai kuliah, oke, aku udah jadi seseorang, mari kita berpuas gitu kan nggak mungkin Iya, bisa oh kayak gitu belum. ya kak. Belum, masih jauh banget Iya, masih perjalanannya kak. jauh. Oke, jadi berarti eh, semoga lah project kakak ini bisa terwujud semua dengan baik dan Amin, terima juga kasih. apapun yang kakak rencanakan ke depannya bisa menjadi inspirasi juga bukan hanya untuk kaum pelajar seperti aku dan teman-teman yang nanti akan mendengarkan dan semoga akan terinspirasi oleh kakak pada hari ini dan juga untuk teman-teman alumni kakak ataupun yang sudah dalam dunia pekerjaan. Jadi juga teman-teman jangan hanya mengambil nilai-nilai kayak misalnya ditegur guru itu sebagai sesuatu yang nggak enak ya. Mungkin teman-teman juga bisa belajar untuk memakai nasihatnya dan Iya, diterapkan juga ke kehidupan sehari-hari untuk membentuk kita menjadi somebody gitu ya Kak. Oke, jadi thank you Kak Brian, we wish you ya, the terima best of kasih. luck dan semoga kedepannya terus sukses ya Kak. Ya, juga Amin. buat teman-teman dan buat Nino juga sukses terus dan terus belajar ya. Oke, siap Kak. Thank you Kak. Ya, Oke, best people. Jadi sampai ketemu lagi di Alumni Journey Penabur Jakarta, tempatnya cerita dan inspirasi dari alumni Penabur Jakarta. Salam dari saya Nino, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.